Malam hari ini kita akan melihat dari pasal yang ke-7. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Tapi saya akan bacakan mulai dari pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dan seterusnya sampai akhir dari pasal yang ke-7. Jadi mari buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Ibrani pasal yang ke-6 mulai dari ayat yang ke-19. Saya bacakan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek, yang bukan keturunan mereka, memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup, maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu, umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan sesuatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah, memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain.
Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung pada malam hari ini, saya tadi barusan membacakan dari Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai pasal yang ke-7 dari semua ayatnya. Kita sedang membahas kelanjutan dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu bicara tentang Yesus itu lebih baik daripada para imam. Lalu, minggu lalu, waktu kita membahas tentang hal ini, si penulis Ibrani ini memberikan teaser, gitu kan, memberikan satu gambaran, satu petunjuk bicara tentang Melkisedek. Apa itu Melkisedek gitu kan? Sampai kemarin ada yang bertanya bahwa apa sih maksudnya peraturan Melkisedek? Nah, malam hari ini kita akan melihat hal itu. Kalau kita melihat kembali kepada tema dari surat Ibrani, tema surat Ibrani bicara tentang marilah kita memandang kepada Yesus. Sebab yang kita miliki, hubungan kita dengan Kristus yang disebut sebagai kekristenan itu tetap lebih baik daripada segala agama yang lain. Karena Yesus Kristus itu lebih baik daripada semua pemimpin agama lainnya. Sebab semua pemimpin agama lainnya adalah makhluk ciptaan. Sedangkan Yesus, dia adalah Sang Pencipta. Mereka semuanya adalah hamba, tetapi dia, Yesus adalah Sang Putra. Nah, kita sudah melihat bahwa Yesus lebih baik daripada para nabi, bahwa Yesus juga lebih baik daripada para malaikat. Yesus lebih baik dari para utusan Allah, dalam hal ini bicara tentang Musa dan Yosua. Dan juga kita melihat sebagian bahwa Yesus itu lebih baik daripada semua imam. Dan seharusnya orang-orang yang memang di dalam agamanya memiliki imam akan lebih bisa memahami tentang apa yang sedang kita bahas di dalam pasal yang ke-7. Dan kalau mereka memang bisa memahaminya, makanya harusnya tidak perlu ada imam lagi karena ada yang namanya Yesus Kristus. Nah, bagi kita yang tidak memiliki imam, yang nggak terbiasa dengan ada imam gitu kan, mungkin akan sedikit bingung saat kita bicara tentang Imam Harun, saat bicara tentang Melkisedek. Tetapi kita memang sebenarnya punya imam. Imam kita adalah Yesus Kristus. Kalau kita tidak punya imam besar yang sehebat Yesus Kristus, maka kita tidak akan bisa berhubungan dengan Allah. Kita tidak akan bisa mengenal Dia. Kita tidak akan bisa punya hubungan yang begitu dekat dengannya. Sebab kita hanya akan mengenal Allah itu dari jauh. Dan di sini kita bisa melihat bahwa tugas dari seorang imam itu adalah sebagai penyambung hubungan. Dalam artiannya di dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa Latin juga memiliki arti penyambung hubungan atau disebut sebagai membangun jembatan. Jadi menjembatani antara manusia dengan Allah. Jadi tidak hanya karena Dia adalah Sang Pencipta dan kita adalah ciptaan, bahwa Dia ada di sorga dan kita ada di bumi, tetapi karena adanya fakta bahwa manusia itu penuh dosa, kita penuh dosa, dan Dia, Allah, Dia itu kudus. Dan itu merupakan satu jurang terbesar yang tidak bisa diseberangi oleh manusia. Karena itu dibutuhkan seorang imam untuk bisa menjadi pembangun jembatan, untuk yang bisa menjadi menjembatani antara manusia dengan Allah. Dan hanya ada satu imam bagi kita, saudara. Namanya adalah Yesus Kristus. Sebab semua imam yang lain tidak dapat dibandingkan dengan Yesus.
Dan begitu kita sudah memiliki Yesus, kita punya imam besar yang satu ini, kita tidak membutuhkan imam-imam yang lain. Nah, untuk menjelaskan tentang hal ini, penulis Ibrani kembali kepada kitab-kitab Perjanjian Lama. Dan kita perlu mengingat bahwa penulis Ibrani menuliskan surat ini ya kepada orang-orang Kristen Yahudi atau orang-orang Ibrani. Karena itu dia mulai dari satu hal yang memang sangat berarti bagi mereka, yaitu bicara tentang kitab suci Perjanjian Lama. Untuk apa? Untuk membuktikan tentang kehebatannya Yesus, superioritasnya Yesus dari kitab suci mereka sendiri. Dan memang kalau kita melihat di dalam sejarah ya, memang saat itu mereka, orang-orang percaya Yahudi ini, saat itu mereka hanya memiliki kitab suci Perjanjian Lama, karena memang kitab Perjanjian Baru itu yang memang sedang mereka hidupi dan yang sedang dalam proses dituliskan oleh beberapa orang yang memang diberikan inspirasi oleh Allah melalui Roh Kudus untuk menuliskan kitab-kitab yang ada dalam Perjanjian Baru. Karena itu kan, kita juga perlu, saudara, sebagai orang-orang yang hidup di dalam masa Perjanjian Baru ini, kita juga perlu bisa untuk melihat Yesus dari kitab-kitab Perjanjian Lama. Nah, tadi dari pembacaan kita di dalam pasal yang ke-7, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, kita mendapatkan pola awal dari keimaman. Sebenarnya imam itu munculnya pertama kali itu seperti apa? Dan hal yang menarik di sini bukan karena imam itu atau keimaman itu bukanlah keimaman Yahudi, tetapi keimaman dari non-Yahudi. Kalau bahasa Inggrisnya kan, keimaman dari Gentiles, orang-orang bukan Yahudi. Dan kalau kita mau melihat sistem keimaman yang asli, yang awalnya, yang paling pertama, kita perlu melihat jauh ke belakang. Harus lihat jauh ke belakang daripada para imam yang ada di dalam Perjanjian Lama. Jauh di belakangnya Harun, Lewi, jauh melampaui Musa dan juga Abraham. Pertama kali kata imam disebutkan. Dan kata imam disebutkan ini tentang satu orang yang bukan orang Yahudi. Dan ini merupakan hal yang sangat penting. Orang pertama yang disebut sebagai imamnya Allah yang maha tinggi adalah orang yang melayani baik orang yang bukan Yahudi dan juga orang Yahudi. Nah, keren kan? Dan ini merupakan pola keimaman dari Allah. Dan berikutnya, setelah itu ada pola keimaman yang ada dalam Perjanjian Lama bicara tentang orang Yahudi. Imam-imam orang Yahudi ini hanya melayani orang Yahudi saja. Nah, imam besar itu juga adalah orang Yahudi dalam tatanan Perjanjian Lama. Tetapi puji Tuhan sekarang kita dikembalikan kepada pola awal. Dan ini merupakan pola yang muncul di dalam Alkitab. Bila kita mau melihat pola asli, maka kita perlu kembali kepada masa sebelum Taurat. Kita harus melihat sebelum ada Taurat seperti apa sih keimaman itu. Pola awal keimaman bukan terdapat pada Harun ataupun Musa, tetapi terdapat pada satu orang yang bernama Melkisedek. Nama Melkisedek hanya muncul 2 kali saja dalam kitab suci Perjanjian Lama. Yang pertama itu muncul ada di Mazmur pasal yang 110 ayat yang keempat, nanti bisa dibaca sendiri, dibuka sendiri, Mazmur 110 ayat yang keempat, dan kemudian di dalam Kejadian pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Nah, bagian yang kedua ini kita akan perhatikan bersama-sama supaya kita tahu ceritanya. Karena dari penulis surat Ibrani mengambil dari Kejadian 14 ayat 1 sampai 20. Oke? Kita akan lihat di Kejadian 14 ayat 1 sampai 20. Mulai dari ayat yang pertama saya akan bacakan buat kita semuanya. Pada zaman Raja Amrafel, Raja Sinear, Ariok, Raja Elasar, Kedorlaomer, Raja Elam, dan Tideal, Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsya, Raja Gomora, Shinab, Raja Atma, Shemember, Raja Seboim, dan Raja Negeri Bela, yakni Negeri Soar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin.
12 tahun namanya mereka takluk kepada Kedorlaomer, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Di dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asiterot Karnaim, orang Susim di Ham, orang Emim di Syawi Kiryataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En Mispat, yaitu Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hases on Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Seboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Soar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim. Melawan Kedorlaomer, raja Elam, Tideal, raja Goyim, Amrafel, raja Sinear, dan Ariok, raja Elasar, 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon terbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol, dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka dan ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Nah, saudara, dari kisah ini nanti mungkin teman-teman bisa baca lagi ya di dalam Kejadian pasal yang ke-14, lihat ceritanya seutuhnya seperti apa. Dari hal yang penting dari kisah ini adalah begini. Jauh sebelum Abraham menjadi bapak orang percaya, bapak banyak bangsa, sebelum Abraham menjadi pendiri dari bangsa Israel, sebab dari keturunan Abraham ada Abraham, Ishak, Yakub yang kemudian berubah namanya menjadi Israel. Sebelum dia menjadi sahabat Allah, sebelum Abraham dipanggil oleh Allah keluar dari Ur Kasdim, Allah itu merupakan Allah yang sudah disembah oleh manusia. Jadi manusia pada saat itu ada manusia-manusia yang memang menyembah Allah sebelum Abraham mendapatkan panggilannya. Dan hal yang menarik yang dapat diambil dari pembelajaran sejarah agama adalah sebenarnya gini, agama itu awalnya bukan dimulai dengan penyembahan berhala dulu, kemudian menyembah banyak dewa atau menyembah banyak setan, tapi semakin awal gitu kan, kita mundur menjadi satu penyembahan yang makin murni rupanya. Yaitu penyembahan terhadap satu Allah, satu Tuhan, Allah yang maha tinggi, yang ada di sorga, dan Allah ini yang menciptakan bumi. Kita temukan bicara tentang animisme, dinamisme, dan lain sebagainya, itu sebenarnya baru munculnya kemudian. Dengan kata lain kan,
agama itu bukan mengalami perkembangan, tetapi mengalami kemunduran. Kita berpikir awalnya dari animisme, dinamisme, baru setelah itu mengenal ada dewa-dewa dan kemudian mengenal satu Allah yang benar. Tapi nggak seperti itu. Jadi pada mulanya, agama itu murni. Manusia itu menyembah Allah yang maha tinggi. Dan ini memang dibuktikan kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian, ya dari awalnya Adam menyembah Allah yang maha tinggi gitu ya. Nah, di sini kita temukan jauh sebelum Abraham tinggal di tanah perjanjian, sebelum bangsa Israel itu ada, sebelum Yerusalem itu menjadi ibu kotanya Israel gitu kan. Menjadi ibu kotanya Israel karena Raja Daud, Yerusalem itu sebenarnya sudah menjadi satu kota yang kudus. Di sana ada seorang imam, dan imam itu yang menjadi raja di kota Yerusalem. Ini adalah satu-satunya saat dalam perjanjian lama di mana ada seorang yang memiliki dua gelar. Seorang yang memiliki dua jabatan, yaitu sebagai raja dan sebagai imam. Hal ini tidak pernah terjadi di dalam bangsa Israel. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, nggak ada orang yang sama-sama dia adalah raja dan juga imam. Dan Allah memang harus memisahkannya karena nggak ada manusia yang sanggup melakukan kedua hal ini bersama-sama. Sehingga Allah mengatakan bahwa suku Lewi yang menjadi imam dan kemudian suku Yehuda yang menjadi raja. Nah, tapi di sini kan, di dalam kisah yang barusan kita baca dalam Kejadian tadi, di sini kita menemukan ada kota Yerusalem. Yerusalem itu artinya Yeru itu kota atau pondasi, kota pondasi gitu ya. Salem itu adalah Shalom, damai sejahtera. Jadi kota damai sejahtera. Ada kota damai sejahtera yang diperintah oleh seorang raja dan juga merupakan imam dari Allah yang maha tinggi. Jadi dia tidak hanya memimpin rakyatnya secara politis, tetapi dia juga memimpin rakyatnya secara spiritual. Memimpin rakyatnya untuk menyembah kepada Allah yang maha tinggi. Dan Yerusalem sebelum dijadikan ibu kota Israel oleh Daud, memang sebelumnya memang sudah menjadi pusat penyembahan kepada Allah yang maha tinggi. Dan itu terbuka untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Ibrani saja. Sama seperti Yerusalem yang baru yang nantinya akan datang. Oke. Nah, kita sedang melihat tentang Melkisedek. Ada 3 hal tentang Melkisedek. Yang pertama adalah apa sih deskripsi dari Melkisedek? Melkisedek disebutkan di dalam Ibrani tadi sebagai raja dan imam Allah yang maha tinggi. Itu deskripsinya. Siapa sih dia? Raja dan imam Allah yang maha tinggi. Kemudian, kenapa namanya adalah Melkisedek? Nama itu memberikan satu gambaran, satu rencana, satu sifat alami yang dimiliki Allah bagi mereka. Jadi kalau melihat nama Melkisedek, Melki itu artinya raja. Sedek artinya kebenaran atau righteousness. Jadi Melkisedek adalah raja kebenaran. Kemudian dia juga disebut sebagai Raja Salem. Artinya rajanya dari kota Salem, dari Yerusalem gitu ya. Yang bicara tentang pondasi damai sejahtera. Nah, alasan mengapa kota kita tidak bisa disebut sebagai kota damai sejahtera, atau alasan kenapa Yerusalem yang saat ini tidak bisa disebut sebagai kota damai sejahtera secara utuh, itu karena tidak ada raja kebenaran di dalamnya. Nah, sebelum kita mendapatkan kebenaran, maka tidak akan ada damai sejahtera. Dan itu memang urutannya. Kita harus punya kebenaran dulu, baru setelah itu bisa mendapatkan damai sejahtera. Kalau saudara dan saya memiliki sang raja kebenaran itu dan dia memerintah di dalam hati kita, maka hati kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Itu yang kedua. Jadi bicara tentang namanya, Melkisedek, Raja Salem. Kemudian hal yang ketiga tentang Melkisedek ini yang menarik adalah tentang hal-hal yang tidak disebutkan di dalam kitab suci. Wah. Kadang-kadang kita berpikir kan harusnya yang dikatakan di dalam kitab suci, yang disebutkan, yang dituliskan dalam Alkitab itu adalah hal yang penting. Tetapi hal-hal yang tidak disebutkan itu juga merupakan hal yang penting. Apa saja yang tidak disebutkan? Yang pertama adalah tidak disebutkan tentang siapakah ayah dan ibu dari Melkisedek ini. Nggak disebutkan juga tentang keluarganya, tentang anak-anaknya. Tidak disebutkan kapan dia lahir, kapan dia mati.
Dan ini merupakan satu hal yang penting. Kenapa? Kalau Allah sampai tidak berkata tentang sesuatu, maka hal itu juga penting gitu loh. Dan inilah bagaimana cara kita bisa membaca Alkitab, memahami tentang Alkitab. Bicara tentang yang dikatakan Allah memang penting gitu loh. Tapi yang nggak dikatakan Allah itu juga merupakan hal yang penting. Nah, surat ini, surat Ibrani, kita ingat itu ditujukan kepada orang-orang Ibrani. Dan mereka itu mengerti betapa pentingnya garis keturunan seorang imam. Siapa nama bapaknya, siapa ibunya, anaknya berapa, gitu kan? Kapan dia lahir, kapan dia mati. Itu merupakan hal yang penting bagi orang Israel berkaitan tentang imam. Sedangkan Melkisedek ini terlihat dia berdiri sendiri. Sebab tidak diketahui awal dan akhirnya dia. Dan Allah mengatakan, aku akan memberikan 2 imam yang seperti ini katanya. 2 imam yang seperti ini. Di dalam keimaman Lewi, imam Lewi ada ratusan imam. Bahkan, kalau tidak salah ada sekitar 32 imam besar. Mulai dari Harun sampai kemudian runtuhnya bait suci. Namun yang seperti Melkisedek cuma ada satu lagi. Namanya adalah Yesus Kristus. Dan keimaman ini tidak tergantung pada siapa bapaknya, siapa ibunya. Tidak tergantung kepada kelahirannya dan tidak berhenti keimamannya karena kematian. Keduanya merupakan keimaman yang kekal. Melkisedek dan Yesus Kristus. Melkisedek tetap menjadi imam untuk selamanya. Itulah sebabnya kita tidak membutuhkan keimaman Harun. Sebab kita mempunyai imam besar menurut peraturan Melkisedek. Nah, kemarin ada yang bertanya, apa itu menurut peraturan Melkisedek? Maksudnya adalah menurut peraturan ini sama seperti yang terjadi pada Melkisedek gitu loh. Jadi gayanya sama. The order of the Melkisedek. Jadi ada kelompoknya seperti yang kayak Melkisedek. Kalau Harun itu berarti dia harus dari orang-orang Lewi, gitu ya. Harus dari orang-orang Lewi, ketahuan bapaknya, ibunya siapa. Tapi yang menurut peraturan Melkisedek ini nggak ketahuan bapak ibunya itu siapa, kapan lahirnya, kapan matinya, nggak diketahui semuanya, gitu ya. Nah, sebagai Allah, kalau kita bicara sebagai Allah, Yesus sang pencipta ini dia tidak memiliki ayah atau ibu. Tidak ada awal ataupun akhir. Imam untuk selama-lamanya. Itulah kenapa dia bisa memenuhi kebutuhan saudara dan saya kapanpun juga. Kalau kita bergantung kepada pendeta, kita bergantung kepada pastor misalnya, mereka itu datang dan pergi. Bisa datang dan bisa pergi. Tetapi kita selalu memiliki imam besar yang siap sedia bagi kita. Di pasal 7 ayat yang ke-15 dikatakan, dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Nah, ini merupakan satu hal yang penting untuk kita pahami, bahwa kita punya imam besar yang menurut satu tatanan yang berbeda dengan keimaman Harun Lewi. Kita punya imam besar seperti Melkisedek yang tidak berbapa, tidak beribu, tidak ada awal dan tidak ada akhir, artinya untuk selama-lamanya. Karena dia untuk selama-lamanya, dia mampu untuk menyelamatkan kita, membela kita kapanpun juga. Nah, di pasal yang ke-7 ayat yang ke-4 dikatakan, camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup, maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham
dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Saudara, kita melihat hubungan antara Melkisedek dan Abraham. Bagi orang Yahudi, Abraham itu dipandang sebagai pribadi yang paling besar. Dan tidak hanya untuk orang Yahudi saja, orang Arab juga melihat Abraham atau Ibrahim sebagai pribadi yang besar, sebagai pribadi yang penting, tokoh yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Tetapi sekarang di dalam surat Ibrani ini dikatakan bahwa Abraham itu bukan yang terbesar. Bayangkan, surat Ibrani ditulis untuk orang Yahudi kan? Tapi di sana dikatakan bahwa Abraham itu bukan yang terbesar. Sebab Melkisedek itu dia memberkati Abraham. Yang lebih tinggi memberkati yang lebih rendah. Dan ini merupakan argumen yang sangat hebat yang diberikan kepada orang Yahudi yang nggak mungkin memberikan penghargaan yang semestinya pada Melkisedek gitu. Saudara perhatikan apa yang diberikan Abraham kepada Melkisedek dan apa yang diberikan Melkisedek kepada Abraham. Ini menarik. Abraham memberikan 10% dari barang jarahan perang yang dia peroleh. Persepuluhan itu hanya diberikan kepada seseorang yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Prinsipnya seperti itu. Jadi saat kita memberikan persepuluhan adalah kita sedang mengakui, menyatakan bahwa pribadi yang kita berikan persepuluhan ini jauh lebih besar daripada kita. Nah, perhatikan apa yang diberikan Melkisedek kepada Abraham. Yang pertama, dia memberikan berkat. Jadi gini, untuk bisa memberikan berkat, seseorang bisa memberikan berkat itu dia tidak bisa berikan kecuali kalau dia punya lebih banyak berkat. Jadi lebih daripada itu kan, yang luar biasa tidak hanya sekedar memberikan berkat, raja dan imam ini juga membawa roti dan anggur. Wah, ini menarik, membawa roti dan anggur. Saudara ingat, itu gambaran tentang apa? Roti dan anggur, perjamuan kudus. Oke? Nah, kemudian ada hanya 2 contoh dari keimaman macam ini dan segala sesuatu di antara kedua imam ini dianggap tidak berlaku lagi. Jadi ada imam Melkisedek, ada imam besar Yesus, dan di antaranya ini itu dianggap tidak berlaku lagi. Semua imam besar dan imam-imam itu nggak ada lagi. Sehingga dari Melkisedek perhatian kita diarahkan supaya kita melihat tentang Yesus Kristus. Mungkin kan ada orang yang berpikir karena Harun dan Lewi munculnya belakangan setelah Melkisedek, pastinya mereka lebih baik. Karena kita memiliki pemikiran yang munculnya terakhir, yang keluarnya terakhir itu pasti lebih baik. Biasanya muncul pertama itu 1,0. Kemudian nanti muncul updatean berikutnya 2,0. Artinya yang 2,0 ini lebih baik. Tetapi bagi Allah tidak demikian. 1000 tahun setelah Melkisedek memberkati Abraham, Raja Daud dia berkata di dalam Mazmur 110 ayat yang pertama, "Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Ayat yang keempat, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Apa katanya? Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Daud ini mendapatkan kemampuan, mendapatkan perkenanan dari Allah untuk dia bisa melihat ke belakang dan dia juga bisa melihat ke depan. Karena itu kita sebut dia sebagai juga nabi, tidak sekedar raja saja. Dia bisa melihat kepada Melkisedek dan juga kepada Tuhan yang nantinya akan datang, yang akan menjadi imam dengan cara yang sama seperti Melkisedek menjadi imam. Karena itu ayat 11 sampai ayat yang ke-19 dari pasal yang ke-7 dari Ibrani ini memberitahu kita bahwa keimaman di bawah Musa dan Harun di bawah hukum Taurat itu statusnya lebih rendah. Tidak sempurna, bahkan keimaman itu adalah imamat yang gagal. Jelas tidak cukup baik karena Allah mengubah sistemnya.
Dari imam yang berasal dari suku Lewi berubah menjadi imam yang berasal dari suku Yehuda. Dan dari suku ini memang nggak pernah disebutkan suku Yehuda menghasilkan imam. Bahkan sebenarnya ini bukan bicara tentang suku, sebab Yesus tidak menjadi imam karena gara-gara dia lahir sebagai orang dari suku Yehuda, tetapi karena berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Itulah mengapa dia menjadi imam. Nah, lalu muncul pertanyaan. Pertanyaannya adalah, kenapa sistem yang lama itu gagal? Kenapa sistem imam yang ada dalam perjanjian lama ini, yang menurut peraturan Harun, Lewi ini, gagal? Karena harusnya mereka bisa membangun jembatan antara manusia dengan Allah, tetapi jembatan itu tidak pernah terbangun. Hasilnya manusia tidak pernah bisa menyeberang ke sana. Allah itu tetap dilihat sebagai Allah yang jauh, sebagai Allah yang tidak terjangkau. Sekalipun memang para imam ini mereka masih memberikan pengorbanan, melakukan segala sesuatu hal yang diperlukan, jarak antara manusia dengan Allah itu tetap ada. Mereka tidak bisa masuk di dalam ruang kudus yang ada di bumi. Bayangkan, orang-orang Israel yang lain yang bukan imam nggak bisa masuk ke dalam ruang kudus yang ada di bumi pada saat itu. Apalagi masuk ke dalam ruang kudus yang ada di sorga. Dan alasan yang lain adalah para imam ini berada pada sisi jembatan yang salah. Tidak hanya perlu memberikan pengorbanan bagi dosa umat, tapi juga mereka harus memberikan korban bagi dosa-dosa mereka sendiri. Karena itu, ini merupakan satu sistem yang lemah dan sebenarnya bisa dikatakan nggak berguna. Dan disinilah permasalahannya. Saudara, kalau kita mau bicara jujur, kalau kita melihat hal ini, kita bisa menyimpulkan bahwa agama tidak akan pernah bisa membangun jembatan antara manusia dengan Allah. Sebab hanya Kristus saja yang bisa melakukannya. Agama tidak bisa membawa manusia datang kepada Allah. Mereka mungkin bisa berdoa, mereka mungkin bisa pergi ke tempat ibadah, bisa melakukan segala tindakan agama, tetapi tidak ada satupun yang bisa memberikan keintiman, memberikan keberanian untuk bisa memanggil Allah Sang Pencipta langit dan bumi ini sebagai dia adalah hakim dari dunia ini dan memanggil dia sebagai Abba, Bapa. Nggak bisa. Manusia tetap jauh dari Allah. Dan manusia merasakan hal itu. Ini yang dilakukan agama, membuat saudara dan saya memang melihat ke arahnya Allah, mencoba untuk membangun jembatan dari sisi kita untuk menuju kepada Allah. Dengan cara mungkin kita melakukan berbagai macam kebaikan, kita harus pergi ke gereja, ikut ibadah, tidak melakukan hal yang jahat, berpuasa, misalnya berdoa, dan lain sebagainya. Tetapi tidak pernah mendapatkan kepastian bahwa Allah itu bersama-sama dengan kita. Tidak pernah bisa mendapatkan kepastian bahwa Allah itu benar-benar sungguh mengasihi kita. Sebab seluruh sistem perjanjian lama dibangun dalam hal yang seperti ini. Namun, segala sesuatu itu, sistem ini berakhir pada saat Yesus datang. Dan di sini penulis Ibrani mengatakan bahwa kita memiliki pengharapan yang lebih baik. Sebab sekarang kita bisa datang kepada Bapa melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Yesus sebagai imam karena hidup yang tidak binasa, saudara. Dari dua imam yang ada yang menurut peraturan Melkisedek, yang pertama adalah Melkisedek dan yang kedua adalah bicara tentang Yesus. Yesus adalah imam yang paling sempurna. Ada tiga hal yang dimiliki oleh Yesus berkaitan tentang keimaman yang sempurna. Yang pertama adalah bicara tentang sumpah, bahwa dia menjadi imam itu dengan sumpah. Yang kedua bicara tentang jabatan dia sebagai imam. Yang ketiga bicara tentang persembahan yang dia berikan sebagai seorang imam. Sumpah imam itu merupakan satu hal yang penting. Kalau kita melihat gini, kalau ada satu jabatan, ada satu posisi yang sangat penting yang mempengaruhi harkat hidup orang banyak, maka orang yang menduduki jabatan itu harus disumpah. Ada yang disebut sebagai sumpah jabatan.
Jadi nggak hanya sekedar dia terima, oh ya lamaran kerjamu sudah diterima, kemudian besok kamu mulai masuk ya pagi jam 8 misalnya. Nggak sekedar begitu, tetapi dia harus disumpah jabatan dulu. Khususnya kan, kalau jabatan yang dia miliki, pekerjaan yang dia miliki itu berkaitan tentang hal-hal yang menyangkut tentang keadilan. Untuk bagaimana dia harus memerintah rakyat dan sebagainya. Kayak seperti presiden mendapatkan ada sumpah jabatan. Menjadi hakim juga ada sumpah jabatan. Mungkin saudara bisa tambahkan sendiri. Apa saja profesi yang ada yang membutuhkan sumpah jabatan. Tapi kalau kita melihat dalam fakta mengenai imam, tidak ada satupun imam dalam perjanjian lama yang disumpah jabatan. Nggak ada. Nggak ada SK-nya, nggak ada sumpah jabatannya. Tetapi pada saat Yesus dia menjadi imam, dia disumpah. Ada sumpah yang diucapkan. Bahkan Allah sendiri bersumpah demi dirinya sendiri. Itu berarti jika Allah yang memang sudah dia nggak bisa berdusta dan kemudian dia bersumpah, ini merupakan satu jaminan yang sangat kuat. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah, ya kan? Yang dikatakan di ayat yang ke-20, sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah, memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah, itu bicara tentang orang-orang Lewi, mereka jadi imam tanpa sumpah, tetapi ia, Yesus, dengan sumpah. Diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Ada kan? Ada sumpah jabatan. Nah, ayat 22 dikatakan, demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Jadi jabatan imam yang dimiliki oleh Yesus, kenapa Yesus itu keimaman dia itu lebih baik, bahkan lebih daripada Melkisedek karena jabatan yang dia miliki. Perbedaan antara ratusan imam dan dibandingkan dengan satu imam besar kita ini, yaitu Yesus Kristus. Perjanjian lama itu ada banyak imam, saudara. Tetapi saat Yesus datang, tinggal satu imam. Jadi saya agak kadang-kadang berpikir gini loh. Kadang-kadang berpikir, oh ya di keluarga ini imamnya adalah itu dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat ke sini, imam kita adalah satu, yaitu Yesus Kristus. Dan kita akan lihat bagaimana kemudian implikasinya kepada kita ya. Ayat 23. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam. Karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Jadi kenapa ada banyak? Ya karena mereka mati. Gitu. Setelah mati muncul adalah yang baru. Mati muncul yang baru lagi. Gitu ya. Ayat 24. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena Yesus tetap hidup untuk selama-lamanya. Keimaman ini tidak dipindahkan pada orang lain. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi dia sanggup menyelamatkan ini dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa dia mampu untuk menyelamatkan to the uttermost. Bicara tentang setiap saat dia bisa menyelamatkan. Dia mampu untuk menyelamatkan secara total dan untuk selama-lamanya. Bagi orang yang percaya kepadanya, kita bisa yakin bahwa dia akan terus-menerus menyelamatkan kita. Menyelamatkan mereka dan tetap membuat mereka selamat. Ini yang penting. Kenapa demikian? Karena dia tidak pernah berhenti berdoa bagi saudara dan saya. Dia nggak pernah berhenti berdoa buat kita. Saat Yesus berdoa, ingat ya, saat Yesus yang berdoa pasti didengarkan oleh Bapa. Dan saat dia bersyafaat bagi kita, oh itu hal yang indah. Dan dia hidup untuk selama-lamanya. Berdoa bagi kita. Wah keren kan? Nah itu hal yang kedua, tentang jabatan dia sebagai imam yang luar biasa. Dan yang ketiga, bicara tentang persembahan yang dia berikan sebagai seorang imam. Ayat yang ke-26 dikatakan, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, yang tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain,
yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak atau putra yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Karena semua imam mereka harus memberikan persembahan korban untuk dosanya sendiri. Itulah mengapa saat ini kita tidak membutuhkan mezbah. Nggak butuh altar lagi. Nggak butuh imam dan korban di atas muka bumi ini. Kita hanya punya perjamuan kudus untuk apa? Mengingatkan kita tentang korban yang sudah dilakukan. Tetapi korban yang dilakukan oleh imam besar kita ini, Yesus Kristus itu, adalah korban pertama di mana dia mengorbankan dirinya sendiri. Jadi imam dan korbannya itu sama. Kalau imam-imam yang lainnya, mereka harus mengambil binatang untuk mengorbankan bagi dirinya dia sendiri, baru kemudian bagi umat. Tapi yang dilakukan Yesus, imam dan korbannya itu sama. Alasan kenapa Harun dan Lewi tidak bisa melakukan hal ini, mengorbankan diri mereka sendiri, itu karena mereka tidak bisa mempersembahkan hidup yang benar-benar kudus dan tanpa cacat. Tetapi Yesus, dia kudus, dia tidak berdosa, dia tidak bercacat, dan dia terpisah dari orang berdosa. Dia tidak hanya memenuhi syarat untuk memberikan korban, tetapi dia juga memenuhi syarat menjadi korban. Bayangkan sebagai orang Yahudi kan, ini kali pertama imam itu tidak membawa kambing atau domba, tapi dia membawa dirinya sendiri, mengorbankan nyawanya sendiri, mencurahkan darahnya sendiri, memberikan pengorbanan yang terbaik. Dan bagi orang Yahudi yang membaca surat ini, kan, dikatakan bahwa kalian itu perlu meninggalkan sistem keimamanmu yang lama. Yang menurut Harun, menurut peraturannya Harun dan Lewi, tinggalkan semuanya itu. Itu yang dikatakan bagi bangsa Israel. Tetapi bagi kita, bangsa-bangsa lain, diingatkan bahwa kita juga membutuhkan imam. Ingatlah Yesus, imam besar kita yang kekal. Di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-6, dikatakan di sana, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapanya, dan bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, saat kita percaya kepada Yesus, saat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita ditempatkan di dalam Kristus. Kita ada bersama-sama dengan Dia. Kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Kita dan Kristus telah menjadi satu, dan kalau Dia adalah imam besar, maka kita ada di dalam Kristus, kita juga menjadi imam. Dikatakan kamu adalah raja dan imam bagi Allah. Itu artinya, sekalipun memang benar, hanya ada dua nama saja, yaitu Melkisedek dan Yesus Kristus. Tapi saudara dan saya yang percaya kepadanya, sekarang kita bisa memasukkan nama kita di dalam aturan itu, di dalam peraturan Melkisedek itu. Sebab kita juga telah menjadi raja dan imam. Karena kita ada di dalam Kristus. Kita memiliki kebenaran dan damai sejahtera. Kita bisa bersatu, ya kan, bersama dengan Kristus. Karena itu ada kebenaran, ada damai sejahtera. Sebab ada Sang Raja Damai itu, Sang Raja Kebenaran itu, bersama-sama dengan kita. Dan kita bisa hidup di dalam kota kudusnya Allah. Di dalam Yerusalem yang sejati itu. Sebagai raja dan imam selamanya. Kita menjadi imam, kita menjadi raja. Yesus adalah raja di atas segala raja. Dan Dia yang menjadi imam besar untuk selamanya. Saudara dan saya yang sudah percaya kepada Yesus, kita telah bergabung pada keimaman dan raja menurut peraturan Melkisedek. Jadi selamat bagi saudara semuanya, dan kita sudah melihat hal ini, bahwa kita punya yang lebih baik. Kita punya Yesus
yang tidak akan pernah berhenti keimamannya, yang selalu ada bagi kita, yang berdoa bagi kita. Bahkan kita yang ada di dalam Dia, kita ditempatkan menjadi imam dan raja. Kita bisa menjadi penghubung. Kita bisa menceritakan tentang kabar baik ini kepada semua orang yang belum pernah mendengar tentang Dia.